Kelihatan nggak? Kelihatan. Dimulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi untuk yang beragama lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai difusi. Ya, sebelum masuk ke materi, ini ada subbab-subbab dari bab difusi tersebut. Yaitu pertama ada introduksi, kedua difusi mekanisme difusi, yang ketiga ada hukum fik pertama, terus yang keempat hukum fik kedua, yang kelima faktor yang menyebabkan difusi terjadi, yang keenam ada difusi di material semikonduksi. Lalu yang terakhir ada jalur difusi lainnya. Sebelum masuk ke materi, kita mau bahas tentang difusi dulu. Kenapa sih kita harus belajar tentang difusi? Jadi, semua jenis bahan seringkali diberi perlakuan panas untuk memperbaiki properti mereka. Fenomena yang terjadi pada perlakuan panas hampir selalu melibatkan difusi atom. Seringkali peningkatan laju difusi diperlukan dan pada saat kegiatan lain. Tindakan diambil agar mengurangi peningkatan laju difusi. Suhu dan waktu pemanasan dan atau laju pendinginan seringkali dapat diprediksi dengan menggunakan matematika difusi dan konstanta difusi yang sesuai. Berikut ada anggota kelompok kami, yaitu Nanda Anindya dengan NIM 012, Amelia Fatikah dengan NIM 013, dan saya sendiri Andika Putra dengan NIM 014. Jadi pertama introduksi. Difusi adalah fenomena pengangkutan material melalui gerakan atom. Fenomena difusi dapat ditunjukkan dengan penggunaan pasangan difusi yang dibentuk dengan menggabungkan batang-batang dari dua logam yang berbeda sehingga terjadi kontak yang erat antara kedua permukaan. Proses di mana atom-atom dari satu logam berdifusi ke logam lain disebut interdifusi atau difusi pengotor. Jadi bisa dilihat di gambar itu kan ada atom, ada kuprum sama nikel. Kuprum atom kuprum yang merah, nikel yang biru. Nah, karena satu dan lain akibat itu atom kuprum dan nikel itu saling berpindah gitulah ke kuprum ke nikel, nikel ke kuprum. Jadinya jadinya yang merah ke biru, biru ke merah, dan di tengah ini agak bercampur gitu. Ya, dilihat di bawah juga awalnya kotak-kotak sendiri-sendiri, jadinya nyampur gini lah. Lalu yang kedua ada mekanisme difusi. Syarat terjadinya difusi itu ada dua, yaitu pertama tempat kosong di dekatnya dan energi yang cukup untuk memutuskan ikatan dengan atom lainnya. Sekarang ada beberapa jenis dari difusi tersebut. Yang pertama ada difusi lowongan. Difusi lowongan atau difusi valensi terjadi ketika atom atau molekul yang berada di sekitar kekosongan bergerak ke kekosongan tersebut untuk mengisi celah tersebut. Ini bisa terjadi karena atom atau molekul tetangga memiliki energi termal yang cukup untuk melewati hambatan energi yang diperlukan untuk bergerak ke kekosongan tersebut. Dengan demikian, atom atau molekul bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah, menciptakan perpindahan atom atau molekul dalam bahan padat. Dan di gambar ini kan, yang hijau itu berpindah ke tempat yang kosong gitu. Nanti yang ini juga bisa atom yang satunya pindah ke sini, yang pindah ke sini gitu, saling mengisi gitu. Lalu yang kedua ada difusi interstitial. Atom atau molekul tambahan disisipkan ke dalam struktur kristal bahan padat di tempat yang sebelumnya kosong atau di antara atom atau molekul yang ada. Ini terjadi ketika atom atau molekul tambahan memiliki ukuran yang cukup kecil sehingga dapat masuk ke dalam ruang kosong di antara atom atau molekul dalam struktur kristal tanpa mengganggu ikatan atom yang lain. Nah, kalau yang tadi itu kan saling mengisi, kalau yang ini mengisi ruang kosong yang kecil. Jadinya atom yang mengisi itu atom yang kecil gitu. Ini yang atom kecil mengisi ke atom kosong lain yang kecil. Ini kayak seperti materi minggu kemarin ya, kayak materinya Zidan yang tentang kecacatan kan sama, ada difusi apa?
lowongan, vacancy, sama interstitial. Lanjut. Sekarang hukum fix pertama. Hukum pertama fix. Pak Fix ini, beliau itu mempunyai gagasan gitulah. Jadi isinya yaitu hukum pertama adalah laju perubahan konsentrasi zat pada suatu titik dalam waktu adalah sebanding dengan perubahan gradien konsentrasi zat dalam medium. Artinya, jika konsentrasi zat lebih tinggi di satu sisi daripada sisi lainnya, maka zat akan bergerak dari area yang lebih tinggi konsentrasinya ke area yang lebih rendah konsentrasinya. Dalam hukum fix pertama, yaitu ada dua rumus ini, yaitu rumus yang pertama yaitu J sama dengan min D kali dC per dx, dengan J itu laju perpindahan zat, D itu koefisien difusi, dan dC per dx itu perubahan konsentrasi zat terhadap jarak. Lalu yang kedua yaitu gradien konsentrasi. Itu dengan dC per dx-nya itu bisa diubah lagi menjadi CA per min CB per XA min XB. Dengan X itu posisi zat dan C itu konsentrasi zat. Di rumus yang pertama ini kan ada tanda minusnya ya. Tanda minus di persamaan ini memiliki arti bahwa laju difusi selalu bergerak dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi menuju daerah dengan konsentrasi yang rendah. Dengan kata lain, zat yang berdifusi akan mengalami perubahan konsentrasi dari yang tinggi ke rendah. Ini adalah konsep dasar difusi di mana zat-zat bergerak secara alami untuk menyebarkan diri mereka sendiri hingga mencapai kesetimbangan konsentrasi di seluruh sistem, yang disebut dengan istilah gradien konsentrasi. Ini saya ada contoh soal ya, tentang terkait dengan hukum difusi pertama. Itu sepiring besi terkena atmosfer karburasi yang kaya karbon di satu sisi, dan atmosfer dekarburasi atau kekurangan karbon di sisi yang lain. Pada dia, ya, besi ini ada pada suhu 700 derajat Celcius atau 1300 Fahrenheit. Jika kondisi itu tak tercapai, hitung fluks difusi karbon melalui pelat jika konsentrasi karbon pada posisi 5 dan 10 mm di bawah permukaan karburasi adalah 1,2 dan 0,8 kg per meter kubik masing-masing. Asumsikan koefisien dan difusi 3 kali 10 pangkat min 11 meter kuadrat per second pada suhu ini. Jadi cara mengerjakannya yaitu dengan seperti ini. Kita tulis dulu diketnya D difusi yang tadi. D-nya itu 3 kali 10 pangkat min 11. C awal yaitu 1,2 kali kilogram per meter kubik. C akhir yaitu 0,8 gram per, salah itu maksudnya kilogram per meter kubik. XA yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 meter dan XB 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan saja ke rumus yang awal tadi, yang DC per DX kan sama dengan CA min CB per XA min XB. Itu diubah jadi gitu, terus dimasukin, hasilnya ketemu 2,4 kali 10 pangkat min 9 kilogram per meter kubik. Lanjut. Jadi ini bagianku ya, lanjut ke 5,4 hukum kedua fix tuh non-steady state diffusion atau enggak difusi yang tidak stabil. Lanjut. Jadi kebanyakan difusi itu nggak stabil ya. Jadi maksudnya nggak stabil itu flux difusi sama gradien difusinya itu, ya, flux difusi sama gradien konsentrasinya itu bervariasi terhadap waktu gitu. Jadi dia spesiesnya menyebar dan dihasilkan. Jadi spesies itu salah satu faktornya, tapi itu nanti di bab selanjutnya. Terus eh prediksi atau enggak dalam kesimpulannya intinya hukum kedua fix itu membahas prediksi perubahan konsentrasi seiring waktu akibat difusi. Ya, lanjut. Ini rumusnya hukum kedua fix itu ya itu jadi D-nya difusitivitas, T-nya waktu, X-nya posisi dan T-nya konsentrasi. Lanjut. Jadi kalau di difusi
non-steady diffusion ini ada syarat-syaratnya. Syarat pertama itu kondisi awalnya untuk mencapai perhitungannya itu yaitu T-nya 0 tadi, C-nya sama dengan C0 atau 0 nilai X-nya tidak lebih dari 0 sama tidak lebih dari infinity. Terus kondisi batasnya yaitu T-nya lebih dari 0, C sama dengan CS1, konsentrasi permukaan konstan pada X0 untuk T lebih dari 0, C sama dengan C0 pada X infinity. Terus kedua syarat pertama tuh diaplikasikan terhadap persamaan pertama yang udah bicarain tadi. Terus maksudnya semuanya konstan itu nanti ini yang solusinya itu Cx min C0 per itunya tuh konstan. Yang di sebelah kiri konstan, yang di sebelah kanan juga konstan. Nah, lanjut. Ini penjelasannya aja ya. Tadi Cx itu mewakili konsentrasi pada kedalaman X setelah waktu T. Terus ekspresi ERF yang bisa dilihat di rumus tadi itu RF itu sebenarnya Gaussian error. Jadi Gaussian error itu eh, kayak penentu buat kesalahannya. Jadi kan ini kan nggak stabil difusinya. Jadi kita perlu harus ada apa perhitungan errornya buat menghitung kesalahannya. Terus eh ini tadi ini ada sebenarnya Gaussian error tuh ada tabelnya yang nanti di-share. Terus parameter konsentrasi yang muncul pada persamaan yang tadi dicatat pada gambar ini, gambar 5,5 atau enggak ini. Terus profil konsentrasi diambil pada waktu A spesifik. Jadi persamaan yang tadi itu menunjukkan hubungan antara konsentrasi posisi dan waktu, yaitu Cx yang merupakan fungsi dari parameter tak berdimensi x per delta dt dapat ditentukan suatu waktu dan posisi apabila parameter CO, Cs, dan D diketahui. Lanjut. Jadi ini 5,5 faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Lanjut. Jadi dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi difusi itu ada dua. Eh, spesies difusi atau eh, ya spesies difusi sama sabar temperatur. Jadi pentingnya spesies difusi atau jenis difusi itu koefisien difusi itu kan sebagai indikator kecepatan kecepatan difusi atom dalam suatu material. Nah, kecepatan difusi ini juga dipengaruhi sama jenis spesiesnya yang berdifusi dan jenis material tempat difusi terjadi. Jadi contohnya perbedaan signifikan sama magnitudo koefisien difusi terjadi antara self difusi dan karbon interdifusi dalam besi A pada suhu 500 derajat. Jadi misalnya nilai D itu lebih tinggi untuk karbon berinterdifusi dibandingkan dengan self difusi. Jadi dalam besi A. Jadi biasanya tuh interdifusi lebih tinggi. Lanjut. Udah aku bilang tadi faktornya ada dua, satunya temperatur. Jadi perubahan suhu tuh pengaruhnya besar ya ke difusi. Soalnya koefisien difusi, apalagi di koefisien difusi sama tingkat difusi. Contohnya waktu self difusi Fe dalam alfa Fe, koefisien difusi meningkat sekitar 6 derajat dalam magnitud. Ya, ketika suhu naik dari 500 derajat menjadi 900 derajat Celcius. Nah, lanjut. Ini rumus rumus perhitungan kenaikan itunya, kenaikan apa sih suhunya. Jadi DO tuh merepresentasikan praeksponensial yang tidak bergantung pada suhu. Terus QD merepresentasikan energi aktivasi difusi, merepresentasikan konstanta gas dan T merepresentasikan suhu absolut yang dalam Kelvin. Lanjut. Ya, kemudian bab selanjutnya diffusion in semiconducting materials atau difusi di material semikonduktor. Nah, lanjut next.
Jadi, salah satu teknologi yang menggunakan difusi dalam keadaan padat itu adalah pembuatan sirkuit terpadu semikonduktor atau IC. Nah, di setiap chip sirkuit terpadu ini terdapat waffle persegi tipis dengan dimensi 6 kali 6 kali 0,4 mm dan juga jutaan perangkat elektronik dari sirkuit itu terhubung satu sama lain tertanam di salah satu sisi chip. Nah, eh, bahan dasar dalam sebagian besar IC ini adalah silikon kristal tunggal. Nah, agar perangkat IC ini tuh berfungsi dengan baik, kita memerlukan konsentrasi yang tepat dari suatu zat pencemar atau impurity yang harus dimasukkan ke dalam wilayah spasial yang sangat kecil dalam pola yang sangat rumit dan terperinci di chip silikon. Salah satunya adalah dengan melalui difusi atom. Kemudian ada ada dua langkah biasanya, yaitu penyetoran kembali ke dalam silikon dan difusi penggerak. Oke, next. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa biasanya ada dua perlakuan panas yang digunakan dalam proses ini. Dalam langkah pertama, atau biasa disebut langkah penyetoran kembali, atom pencemar ini atau impurity didifusikan ke dalam silikon. Seringkali dari fase gas, tekanan parsialnya juga dijaga konstan. Jadi komposisi permukaan impurity-nya itu tetap konstan dari waktu ke waktu, dan konsentrasi si impurity-nya ini uh, adalah fungsi posisi dan waktu sesuai dengan persamaan yang tertera di PPT ini, yaitu Cx min C0 per Cs min C0 sama dengan 1 min Earth dikali X per 2 akar dt, di mana Cx itu adalah konsentrasi di posisi X setelah terjadinya difusi dalam waktu T. Terus untuk CS-nya adalah surface concentration of diffusion species atau konsentrasi dari spesies difusi yang menyebar. Terus C0-nya ini adalah konsentrasi awal spesies yang menyebar sebelum permulaan proses difusi. Nah, perawatan penyetoran ini biasanya dilakukan dalam rentang suhu antara 900 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius dalam waktu yang biasanya kurang dari 1 jam. Kemudian untuk perawatan kedua, atau biasa disebut juga dengan difusi penggerak, ini digunakan untuk mengangkut atom pencemar atau impurity lebih jauh ke dalam silikon agar mendapatkan distribusi konsentrasi yang lebih sesuai tanpa harus meningkatkan konten pencemar secara keseluruhan. Perawatan ini biasanya dilakukan pada suhu yang lebih tinggi daripada perawatan penyetoran yang tadi. Itu bisa hingga sekitar 1200 derajat Celcius. Dan juga dalam suasana yang mengoksidasi sehingga membentuk lapisan oksidasi di permukaan. Nah, laju difusi ini tuh relatif lambat sehingga hanya sedikit atom pencemar yang berdifusi keluar dari silikon dan melarikan diri. Kemudian, next. Nah, di sini benar-benar balik lagi coba. Ada yang belum. Ya, jika kita mengasumsikan bahwa atom pencemar yang dimasukkan selama perlakuan penyetoran terbatas pada lapisan yang sangat tipis di permukaan silikon, ya memang ini masih perkiraan. Jadi maka solusi hukum kedua Fick-nya itu untuk difusi penggerak mengambil bentuk yang CXT, persamaan yang tertera itu, sama dengan C0 per akar pi dt EXP dikali min X kuadrat per 4 dt. Di sini Q0 mewakili jumlah total pencemar dalam padatan yang dimasukkan selama perlakuan penyetoran, yaitu dalam jumlah atom pencemar per satuan luas. Dan semua parameter lain dalam persamaan ini memiliki arti yang sama seperti sebelumnya, yaitu tunjukkan di Q0 sama dengan 2CS akar dp tp per pi, di mana CS adalah konsentrasi permukaan untuk latar penyetoran yang dijaga konstan, dan dp adalah koefisien difusi, sedangkan TP adalah waktu perlakuan penyetoran. Next. Lanjut.
Nah, di sini ada dua skematik. Yang pertama untuk yang skematik. Yang slide sebelumnya, Dik. Nah, yang untuk foto 5.8 itu ada skema konsentrasi dari penggerak difusi di semikonduktor di 3 waktu yang berbeda, yaitu T1, T2, dan T3. Bisa dilihat. Kemudian untuk yang skema yang figur 5.9 itu adalah skema konsentrasi yang diambil setelah preposition dan difusi penggerak di semikonduktor, atau juga sering dibilang sebagai junction depth atau ya kedalaman junction XJ. Next. Nah, parameter difusi penting lainnya itu adalah kedalaman junction atau XJ. Ini mewakili kedalaman yaitu nilai X, di mana konsentrasi pencemar yang berdifusi sama dengan konsentrasi latar belakang pencemar tersebut dalam silikon. Untuk difusi penggeraknya ini, XJ dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu XJ sama dengan 4DD TD dikali len Q0 per CB dikali akar Pi DD TD yang nantinya dipangkatkan setengah. Di sini DD dan TD mewakili masing-masing koefisien difusi dan waktu untuk perlakuan penggerak. Next, Dik. Nah, yang terakhir, order diffusion path. Migrasi atom juga terjadi sepanjang dislokasi, batas butir, dan permukaan eksternal. Ini terkadang disebut sebagai jalur difusi pendek karena laju difusinya jauh lebih cepat daripada difusi dalam bahan secara keseluruhan. Namun dalam sebagian besar situasi, kontribusi dari jalur pendek ini terhadap flux difusi keseluruhan tidak signifikan karena luas penampang jalur-jalur ini sangat kecil. Dari gambar yang di sebelah itu merupakan gambar short circuit diffusion path yang merupakan salah satu contoh dari order diffusion path. Oke. Ya, ini adalah referensi yang kami gunakan selama pemaparan. Sekian dari pemaparan kami. Bila ada salah perbuatan dan kata mohon maaf, kami buka sesi diskusinya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk angkat tangan dulu dan sebutkan nama dan NIM ya, Kak. Terima kasih. Yang mau bertanya disilahkan ya. Kita ambil 3-3 aja kayak biasanya. Bertanya lagi kah? Ya, ada tiga pertama ya. Itu mungkin pertama boleh Gresta Viola 016, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama Gresta dengan NIM 016. Nah, yang mau aku tanyakan, itu kan kita sebelumnya udah tahu istilah tentang osmosis, di mana osmosis itu adalah suatu peristiwa perpindahan molekul dari larutan hipotonik ke hipertonik. Nah, sesuai yang udah dijelaskan mengenai hukum fix 1 tadi, itu kan kayak mirip. Jadi dari larutan konsentrasi rendah ke yang tinggi. Apakah hukum fix 1 ini dapat menjelaskan peristiwa osmosis atau mungkin ada hubungan khusus antara keduanya? Terima kasih.
Jadi aku izin jawab ya. Jadi pertanyaannya kan hubungan osmosis sama hukum Fick gitu ya. Jadi sebenarnya hukum Fick pertama itu dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa osmosis. Hukum Fick pertama menggambarkan laju difusi molekul melalui membran atau media dengan perbedaan konsentrasi. Dalam konteks osmosis ini berarti bahwa hukum Fick pertama dapat menjelaskan bagaimana molekul pelarut bergerak melalui membran semipermedial dari larutan hipotonik atau konsentrasi rendah ke larutan hipertonik yang tinggi. Karena perbedaan konsentrasi ini menciptakan gradien konsentrasi yang mendorong pergerakan molekul. Jadi sebenarnya bisa dijelasin juga, tapi kan difusi sama osmosis itu kan berbeda mekanisme gitu ya, kebalikan gitu. Kalau difusi yang tinggi ke rendah, kalau osmosis rendah ke tinggi. Kalau menjawab, Sangat menjawab, terima kasih. oke, tadi. Dan selanjutnya kita Safira, Ayun. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Safira Hayun Abina dari NIM 15. Nah, sebelumnya kan dijelaskan kalau jenis difusi itu ada dua jenis, yaitu difusi lowongan sama interstisial. Nah, intinya kan kalau difusi itu kan ada molekul yang masuk ke dalam suatu padatan. Nah, dalam difusi interstisial ini, metode apa yang digunakan untuk menyisipkan suatu atom atau molekul ke dalam suatu padatan tersebut? Terima kasih. Dan bisa yang lain atau bisa ditampung terlebih dahulu ya. Dan bisa Raihan Ainur 010. Baik. Sebelumnya suara saya terdengar. Ya, terdengar. Baik, saya Rahana Nur Rahim, NIM 10 mau bertanya tentang, tadi kan udah dijelasin tentang vakansi sama interstisial. Ya, itu. Eh, contoh bahan yang bisa mengalami difusi vakansi sama difusi interstisial itu apa? Terus kegunaannya di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Kasih pertanyaannya. Ada yang mau menjawab atau gimana? Anggota yang lain, Elia atau Nanda. Menjawab pertanyaannya Safira tadi, pada difusi interstisial, metode apa yang digunakan untuk menyisipkan atom atau molekul dalam suatu padatan? Nah, dalam difusi interstisial, atom atau molekul disisipkan ke dalam suatu padatan melalui metode yaitu difusi termal, difusi tekanan, dan difusi radiasi. Difusi termal ini atom atau molekul yang dipanaskan memiliki energi kinetik yang cukup tinggi untuk melewati celah antara atom-atom dalam padatan. Nah, atom atau molekul ini kemudian menyisip ke dalam padatan melalui celah-celah tersebut. Lalu untuk difusi tekanannya itu adalah atom atau molekul disisipkan ke dalam padatan karena adanya perbedaan tekanan antara padatan dan lingkungannya. Nah, tekanan yang lebih tinggi pada lingkungan luar akan mendorong atom atau molekul untuk masuk ke dalam padatan. Kemudian untuk difusi radiasi, dalam difusi ini atom atau molekul disisipkan ke dalam padatan melalui proses radiasi seperti penyerapan sinar gamma atau partikel alfa. Proses ini biasanya tuh terjadi pada padatan yang tidak dapat mengalami difusi termal atau difusi tekanan. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih Ani. Ya, jadi aku izin jawab punya Rehan. Tadi pertanyaannya difusi vakansi sama interstitial yang contoh sehari-hari ya. Kalau yang vakansi itu contohnya baja karbon rendah. Jadi kegunaan baja karbon rendah itu buat penguatan material. Terus kenapa bisa menjadi lebih kuat? Karena
adanya pembentukan paduan, peningkatan densitas, dan perubahan struktur kristal. Misalnya dalam baja karbon rendah, baja karbon yang berdifusi ke dalam matriks besi membentuk fasa hibrid, fasa karbida yang dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Yang interstisial contohnya itu semikonduktor. Jadi semikonduktor itu mengubah sifat konduktivitas listrik material, memungkinkan kontrol arus elektronik dalam perangkat semikonduktor, membuat perangkat elektronik yang lebih canggih dan efisien serta membuat perangkat elektronik yang lebih canggih dan efisien seperti komputer dan ponsel pintar. Apakah menjawab, Rehan? Ya, terima kasih. Ya, makasih. Jadi lanjut ya ke 3 pertanyaannya. Alika, boleh on mic? Oke, makasih kesempatannya. Aku mau tanya, kenapa persamaan difusi yang tidak stabil itu memakai Gaussian error? Terima kasih. Oke. Lanjut, Manaf, NIM 11. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Manaf dengan NIM 011. Di sini tadi kan sempat dijelasin tentang mekanisme difusi jalur pendek. Nah, itu Mm-mm. tadi kan sempat dinotis tentang difusi jalur pendek. Nah, itu mekanismenya seperti apa ya? Terima kasih. Oke, makasih. Ada yang mau nanya lagi? Satu? Oh iya, Aul boleh on mic? Halo, suara aku kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Perkenalkan, nama aku Aulia dan NIM ID 012. Ini aku mau nanya tentang perbedaan besar apa sih antara koefisien difusi sama self difusi dan karbon interdifusi dalam besi A pada suhu 500 derajat. Terima kasih. Mohon maaf, Paul, suaranya kecil, nggak kedengeran. Bisa dibesarin atau mungkin bisa ditulis chat aja, yang jelas. Halo, kedengaran nggak? Ya. Halo? Halo, ya, ya. Oh, oke. Perkenalkan, nama aku Aulia. Dengan NIM akhir 018, di sini aku mau nanya tentang perbedaan besar dalam koefisien difusi antara self-difusi dan karbon interdifusi dalam besi alfa pada suhu 500 derajat. Gitu. Terima kasih. Oke, apakah yang lain mau jawab? Andika, Anin? Pertanyaan Alika dulu tadi, atau nggak mana? Aku mau jawab pertanyaan mana saja tentang bagaimana mekanisme difusi jalur pendek terjadi. Jadi difusi jalur pendek itu proses difusi yang terjadi melalui jarak pendek antara dua area dengan konsentrasi zat yang berbeda. Proses ini biasanya terjadi tanpa adanya bantuan dari alat transportasi khusus seperti protein dan transportasi membran lainnya. Mekanisme difusi jalur pendek melibatkan gerakan zat-zat kecil secara acak dan melintasi membran sel atau ruang antar sel. Silahkan Amin jawab. Kurang jelas. Memuaskan, terima kasih. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Aulia tadi, apa perbedaan besar dalam koefisien difusi antara self difusi dan karbon interdifusi dalam besi alfa pada suhu 500 derajat Celcius? Nah, perbedaan besar dalam koefisien difusi antara self difusi dengan
karbon interdifusi itu adalah besi pada suhu 500 derajat Celcius ini disebabkan dalam tingkat mobilitas atau atom di dalam bahan tersebut itu suhunya. Jadi, sel difusi adalah difusi atom-atom dari satu jenis elemen di dalam materi itu sendiri. Dalam kasus ini, sel difusi besi merujuk pada pergerakan atom-atom besi di dalam besi alfa. Pada suhu 500 derajat Celcius ini, atom-atomnya memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi, sehingga koefisien difusi besinya itu dalam besi alfanya itu relatif besar gitu. Sementara itu, karbon interdifusinya itu adalah difusi atom karbon C ke dalam karbon alfa atau sebaliknya. Nah, atom karbon cenderung lebih besar dan memiliki massa atom yang lebih besar daripada atom besi, yang membuat mobilitas atom karbon dalam struktur kristal besi alfa menjadi lebih rendah pada suhu 500 derajat Celcius. Oleh karena itu, koefisien difusi karbon dalam besi alfa pada suhu ini akan lebih kecil daripada koefisien difusi besi dalam besi alfa. Apakah sudah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih, Anin. Ya, jadi aku izin jawab pertanyaannya Lika. Tadi pakai Gaussian error ya pas 5,4. Itu jadi penggunaan Gaussian error itu atau distribusi normal itu sebenarnya nggak didifusi juga, itu buat berkaitan dengan matematika lain juga, maksudnya kayak nggak di kestabilan difusi juga. Jadi penggunaan distribusi normal dalam analisis difusi lebih berhubungan dengan mengukur dan memodelkan ketidakpastian dalam data serta perubahan acak yang dapat terjadi dalam proses difusi. Jadi distribusi normal itu salah satu cara yang paling sederhana untuk menggambarkan variasi dan ketidakpastian dari data eksperimen. Apalagi difusi yang non stabil kan pasti banyak errornya kalau kita hitung ya, nggak mungkin pas sama eksperimen yang udah kita lakukan. Jadi kita perlu Gaussian error buat ngitung persenan kesalahannya. Jadi berikut beberapa poin yang dapat membantu menjelaskan mengapa distribusi normal sering digunakan dalam analisis difusi, yaitu pertama, ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi saat mengukur konsentrasi itu, apalagi pas eksperimen, selain difusi juga kita pasti ada kesalahan ya, tapi apalagi di difusi ini ketidakpastiannya itu biasanya cenderung gede. Jadi kita perlu Gaussian error buat menghitung seperti sensitivitas instrumen, perubahan suhu dan kesalahan manusia. Kita juga menggunakan Gaussian error tuh buat variabel statistik. Jadi dalam kondisi difusi yang stabil, bukan yang stabil, itu hasil eksperimen tuh biasanya diulang juga karena nggak identik satu sama lain karena variasi statistik yang wajar. Jadi distribusi normal itu merupakan model yang sering digunakan untuk menggambarkan variasi statistik. Terus pemodelan matematis. Jadi dalam pembuatan pemodelan matematis untuk difusi itu, peneliti itu sering memakai istilah kesalahan atau ketidakpastian yang terdistribusi secara normal. Ini membantu menggambarkan variasi acak dalam hasil simulasi atau perhitungan. Yang terakhir, statistik inferensial. Jadi kalau ngambil kesimpulan sama estimasi berdasarkan data difusi, apalagi pas eksperimen, itu statistik inferensial itu sering digunakan. Jadi distribusi normal itu digunakan dalam statistik inferensial karena sifat matematis yang baik dan banyak metode statistik yang didasarkan pada distribusi normal atau Gaussian error tadi. Jadi penggunaan distribusi normal atau Gaussian error itu di konteks difusi itu banyak kegunaannya, apalagi penanganan yang difusi non steady atau nggak stabil. Jadi perubahan statistik, analisis data, daripada masalah kestabilan dalam proses difusi itu sendiri. Ini adalah alat statistik yang berguna untuk menggunakan dan memodelkan variabilitas dalam data dan hasil eksperimen. Apakah menjawab, Alika? Kita udah Alika? ngeliat jempol. Oh Oke. ya udah, makasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi.
Bisa angkat tangan. Ya, Leli boleh on mic. Silakan, Sirtuti Laili 031. Oke, halo. Kedengaran nggak suaraku? Dengar. Oke, aku Sirtu Frali Putri, ini Makir 031. Aku mau nanya, tadi kan udah dijelasin tentang hukum fix 1 dan 2. Nah, aku tuh mau nanya, dalam kehidupan sehari-hari tuh hukum fix 1, 2 itu diterapkan pada bidang apa dan apa pengaruhnya sama hal tersebut? Terima kasih. Ya, makasih. Aku izin ngomong soalnya nih Mas ya. Jadi ini Mas nanya gimana kalau pada hukum kedua fix ada syarat yang nggak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Oke, makasih nih. Ada satu lagi nggak yang mau nanya? Bisa on mic, bisa chat di chat Zoom-nya ya. Rehan, Rehan, 01. boleh nanya lagi? Eh, eh, ya, mohon maaf saya mau tanya lagi. Saya NIM 10. Eh, cuma tanya tentang difusi itu kan penggabungan Kak, jadi jelasin penggabungan soal logam. Berarti apakah proses pembuatan eh, alloy atau kayak gabungan beberapa logam untuk membuat logam campuran logam alloy itu apakah pakai cara difusi itu efektif atau ada cara lain gitu? Jadi pertanyaan Rehan itu apakah membuat logam yang alloy gitu dengan menggunakan metode difusi apakah efektif? Itu Rehan. Ya, betul. Oke, terima kasih Rehan. Bentar ya. Ya udah, aku izin menjawab punya Leli dulu ya. Bentar. Tadi Leli nanya contoh dari pengaplikasian hukum fix 1-2 ya. Jadi hukum fix itu pengaplikasiannya pasti banyak ya, apalagi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh contohnya pengiriman obat eh, dalam tubuh manusia atau enggak, kayak pemasukan obatnya itu pakai suntik. Jadi dalam bidang kedokteran ya pasti hukum fix itu digunakan untuk memahami obat-obatan yang diserap oleh tubuh manusia dan mencapai targetnya. Ini membantu dalam perancangan dosis yang tepat untuk pengobatan. Yang kedua ada di industri pangan. Jadi di industri pangan, hukum fix itu digunakan untuk menganalisis difusi bahan-bahan seperti gula, garam, atau bahan pengawet dalam produk makanan selama proses penyimpanan atau pematangan. Yang ketiga tuh di rekayasa material. Di rekayasa material, hukum fix itu dipakai buat memahami proses difusi atom dalam paduan logam atau dalam bahan semikonduktor. Pasti penting ya untuk perancangan material sendiri yang memiliki sifat-sifat khusus, apalagi kita biomat tuh harusnya tahu juga. Di rekayasa lingkungan juga ada di pengelolaan air tanah atau pencemaran tanah. Hukum fix digunakan untuk memprediksi pergerakan polutan dalam tanah dan air tanah.
Di industri minyak dan gas, konflik digunakan untuk menganalisis pergerakan gas atau minyak dalam reservoir bawah tanah selama eksplorasi minyak dan gas bumi. Di elektrokimia juga ada. Elektrokimia tuh konflik tuh dipakai untuk pergerakan ion dalam elektrolit selama reaksi elektrokimia. Di pembuatan semikonduktor, dalam industri semikonduktor tuh hukum Fick dipakai untuk mengendalikan pengembangan lapisan tipis pada water silicon selama proses fabrikasi chip, kayak yang tadi dibilang Anin udah di babnya Anin di 5,5 apa 5,6 sama 5,7. Terus di pengembangan baterai, hukum Fick digunakan untuk memahami difusi ion dalam sel baterai yang penting untuk perancangan baterai yang lebih efisien. Yang di pengendalian polusi udara ada digunakan hukum Fick digunakan untuk memprediksi pergerakan polutan dalam atmosfer. Jadi semua aplikasi ini yang kita tahu untuk hukum Fick, tapi masih banyak lagi sih yang di sehari-hari. Apakah menjawab, Heli? Menjawab, Mel, makasih. Oh ya, makasih. Lanjut. Oke, aku mau jawab pertanyaannya Dimas. Jadi tadi Dimas tanya di chat, pertanyaannya gini, gimana kalau pada hukum kedua fix ada syarat yang nggak terpenuhi? Apa yang akan terjadi? Tadi kan dijelasin sama Amel kan ada syarat-syaratnya. Jadi kalau hukum fix kedua itu bisa terjadi. Yang T sama dengan 0 dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kondisi syarat-syaratnya nggak terpenuhi itu berarti tidak terpenuhi juga mas kondisi tersebut, berarti kondisi tersebut tidak terpenuhi pada suatu masalah difusi tertentu. Berarti masalah yang dimodelkan tidak sesuai dengan asumsi yang dibuat pada persamaan difusi standar dengan kondisi tersebut. Dalam kasus ini, solusi yang dihasilkan mungkin tidak secara akurat menggambarkan perilaku sistem dan model atau pendekatan alternatif mungkin diperlukan. Jadi kalau nggak sesuai dengan syarat yang tadi, berarti nggak terjadi, nggak bisa diaplikasikan ke rumus yang tadi disebutin sama Amel di PPT. Apakah menjawab, Mas? Mas sudah lihat, terima kasih ini Mas. Boleh lanjut, Nen. Ya, baik. Izin menjawab pertanyaannya dari Raihan tadi. Jadi difusi itu adalah salah satu proses penting ya dalam pembuatan logam alloy atau paduan logam. Namun, apakah difusi adalah cara terbaik? Itu tergantung pada jenis alloy yang ingin Raihan buat atau produksi. Nah, dalam pembuatan alloy itu terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, pilihannya itu tergantung pada faktor-faktor yang mau saya sebutkan ini. Yang pertama yaitu ada komposisi paduannya. Jadi kalau ingin nyampurin dua atau lebih logam dengan komposisi yang sangat berbeda, difusi mungkin merupakan cara yang baik untuk mencapai distribusi yang homogen dalam paduan. Nah, difusi akan memungkinkan atom-atom dari logam-logam yang berbeda untuk bergerak dan mencampur secara rata. Nah, yang kedua itu adalah faktor dari proses difusi. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan laju difusi dalam proses pembuatan alloy seperti pemanasan tinggi atau proses mekanisme tertentu, yaitu memilih metode difusi yang sesuai dengan jenis alloy yang ingin dibuat gitu. Lalu ada faktor ketiga yaitu tujuan dan kualitas. Nah, tujuannya itu juga penting untuk dalam pembuatan difusi alloy ini. Jika ingin menciptakan alloy dengan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan yang tinggi, ketahanan terhadap korosi atau konduktivitas panas yang baik, itu mungkin perlu digunakan proses khusus lainnya selain difusi seperti paduan mekanis, paduan campuran atau proses lainnya begitu. Nah, untuk di sisi faktor efisiensi dan waktu, difusi itu kan proses yang lambat ya dalam beberapa kasus, terutama saat logam-logam itu memiliki tingkat reaktivitas yang rendah gitu. Jadi jika efisiensi dan waktu produksi adalah faktor yang sangat penting, mungkin bisa memilih proses lain yang lebih cepat. Lalu di sisi kemampuan teknikal, di sini penting untuk dipertimbangkan apakah ada kemampuan teknis dan fasilitas yang baik untuk melakukan proses difusi itu sendiri begitu.
apakah menjawab, Rehan? Ya, menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, untuk hari ini kami cukupin dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum ditanyakan, bisa ditanyakan hari Rabu nanti. Kita ketemu di Zoom lagi di waktu Ntar lain. sebelum kita berpisah, kita bisa ada ini, absen dulu ya. Kita Oh screenshot. ya, Mungkin yang bisa open cam bisa silahkan. Lain. ya open cam ya. Udah nggak sidik. Ayo SS aja. Ada yang mau lagi nih? Juga aku SS ya. Aku 3, 2, 3. Terima kasih semuanya. Makasih, ketemu ya Rabu. Nanya banyak-banyak. Makasih yang udah join.